Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sadatul ulama al-muhtaramin, hadratul mustasyarin, hadratul as-sa'i syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, akhil azizul karim Kiai Haji Rozin Sahal Mahfud, Ketua RMI Rabithah Ma'ad al-Islamiyah Asosiasi Pesantren NU, a'azzahullah, Katib Syuriah PBNU Kiai Haji Lukman Termas. Sejak malam ini panggilnya Kiai, jangan Gus. Kalau Kiai nggak mungkin jadab, kalau Gus sering jadab, kadang-kadang nakal barang. Stop panggil Gus, Kiai. Kiai Lukman dari Termas, anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, Mbak Lulu Hamidah, a'azzahullah, rekan-rekan pengurus NU wilayah Jawa Tengah, Kiai Haji Muzammil, Ketua wilayah NU Jawa Tengah, Bapak Bupati Karanganyar, Kiai Haji Julianto, supaya jangan nakal panggil Kiai. Dan seluruh forum komunikasi pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pak Kapolres, saya sudah kenal lama 3 tahun yang lalu, Pak Dandim atau yang mewakilinya, kepala-kepala kantor, Pak Kepala Kajari, Kepala Pengadilan, Pengadilan Agama, Kemenag, Kepala Kemenag, tamu undangan dari ormas lain, rekan-rekan pengurus NU dari cabang-cabang Solo Raya yang hadir, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abna'i wa banati ayyuhal hudur. Allah perintah datang Kanjeng Nabi agar membentuk organisasi yang namanya umat. Melalui Al-Quran, Kanjeng Nabi dipun perintah dumateng Allah, betul nggak bahasa Jawanya ini? Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah agar membentuk organisasi namanya umat. Umat seperti apakah itu yang dibebankan kepada Nabi Muhammad agar dibentuk? Di dalam Quran tidak ada terminologi umat Islam. Wonten mboten ing Quran umatan Islamiyah, wonten mboten? Jawab, wonten mboten? Yakin? Tahu maca Quran? Pernah baca Quran? Halah paling kulhu kalau falak nas, alif lam mim ayat kursi berkat. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan kita temui, tidak akan kita jumpai terminologi umat Islam. Yang ada apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya kalau kemana-kemana nggak pernah lagu tuh, sini aja di Karanganyar lagu lah. Saya tugaskan kepada kamu Muhammad agar kamu membentuk organisasi besar namanya umatan wasaton. Sekali lagi, umatan. Tidak ada dalam Al-Quran saya perintahkan kamu Muhammad agar membentuk umat Islam, nggak ada. Atau khilafah Islamiyah, nggak ada.
negara Islam, nggak ada. Setahu saya lu ya, saya baca Quran agak apal sih. Wong nilai saya waktu ujian Quran sebelum S3 tuh Quran dulu diuji apal ora. Nilainya saya A kok. Jadi saya nggak salah insya Allah. Tidak ada dalam Al-Quran perintah membentuk umat Islam, membentuk negara Islam, membentuk khilafah Islamiyah. Nggak ada itu. Bid'ah itu. Nah, ummatan wasaton, umat yang modern, moderat, umat yang tidak terlalu kanan, tekstual, jumud, apalagi sampai radikal, ekstrim, tadi sudah disinggung oleh Pak Bupati, dan tidak pula umat yang terlalu kiri, liberal, bebas, liar, tanpa kendali, tanpa rambu-rambu, itu juga tidak dikehendaki oleh Al-Quran. Yang terlalu kanan, tekstual, terlalu dangkal, jumud, terlalu inklusif, eksklusif, juga tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Yang benar, ummatan wasaton. Kenapa? Karena Quran kitab suci terakhir akan menangi bahasa Jawanya lah, akan jumpa dengan era globalisasi, era yang sangat menantang, era teknologi yang sangat canggih. Maka Quran tidak mementingkan legal formal, Quran tidak mementingkan formalitas, yang penting kualitas, yang penting peranannya, yang penting kapasitinya, capability-nya, nggak penting nama. Maka namanya ummatan wasaton, nggak usah pakai pelang umat Islam, yang penting kualitasnya. Kualitas apa itu? Nah ini gini, kita membangun ummatan wasaton perlu ijtihad, perlu kerja keras. Tidak mungkin kalau tidak kerja keras, kalau tidak cerdas, akan lahir ummatan wasaton. Maka kalau tidak wasaton, nggak perlu cerdas, tinggal takbir, udah selesai, udah selesai. Nggak usah cerdas, nggak usah. Tinggal apa? Ya, nggak usah cerdas. Atau sholat tidak wajib. Barang siapa yang memaksa orang sholat, lagi kerja dipaksa sholat, melanggar HAM. Barang siapa melarang itu, melarang ini, melanggar HAM. Melarang minum khamr misalkan, duit-duitnya dewe, nggak tuh khamr tak minum dewe kok dilarang, melanggar HAM. Ini namanya liberal. Itu nggak usah pinter, nggak usah cerdas, bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau wasaton, wasatiyah, membutuhkan kecerdasan. Nah, ini kira tuh ngajinya tenanan apa namung dongeng mungkar nakir mau niki. Dalam mungkar nakir mau kelepur, orang mikir malah. Mungkar nakir niku sampai sekarang belum bisa nanyain Gus Dur. Kan dalam hadis dikatakan mayit dimasukkan lahad, pengantar pulang, mungkar nakir masuk. Ngenteni sepi disi. Gus Dur sejak masuk lahad sampai sekarang nggak pernah sepi. Mungkar nakir bingung kapan nakoni dirahman ora sepi-sepi. Malah Abu Nawas ketika akan mati wasiat, kalau saya nanti mati jangan dibungkus kain kafan yang baru, cari kain kafan yang wis ambrol, bosok, kotor, robek-robek. Kenapa Pak? Dah nggak usah tanya kenapa, udah nurut wae. Begitu mati anaknya cari kain kafan sing ambrol, sobek, bau, kotor, dibungkus, masuk kuburan, ditinggal. Mungkar nakir datang mau tanya marrobuka, masuk kaget mungkar nakir, loh mayit sudah lama ini, saya salah masuk, balik lagi nggak jadi. Artinya apa? Artinya kiai-kiai kalau ngaji jangan bola balik cerita mungkar nakir terus. Maksudnya golongan terus maksudnya. Wis kalah karo Abu Nawas mungkar nakir wis. Nah pun.
Ummatan wasaton membutuhkan kecerdasan. Karena apa? Karena bisa tawassut, bisa wasatiyah kalau menggabungkan antara Quran, hadis, dan akal. Tidak mungkin Quran hadis saja wasatiyah, tidak mungkin akal saja wasatiyah. Kalau sudah gabungan antara Quran, hadis sebagai teks muqaddas, nusus muqaddasah digabungkan dengan akal jadi wasatiyah. Pengen contoh betul? Nah, Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i siapa? Sing dodol baso ngalun-alun karangan nyarimu. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Itu nama lengkapnya Syafi'i itu. Lahir kota Gaza Palestina yang sering dibom oleh Israel itu. Di Gaza Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di Kairo Fustot. Dusun daerah Fustot, Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Artinya Imam Syafi'i usianya hanya 54 tahun. Masih tua saya, 67 saya ini. Imam Syafi'i 54. Jadi ada orang usianya pendek tapi jembar. Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur 39. Imam Nawawi 45. Imam Ghazali 55. Imam Syafi'i 54. Itu namanya pendek tapi jembar. Ono mana wong usianya panjang tapi sempit. Lumayan pilkada suara satu lah lumayan. Liyane ku ora ono faedahe liyane Gus. Umurnya dawa tapi hanya lumayan suara satu nek kau pilihan bupati atau pilihan partai politik. Bon. Kata Imam Syafi'i, kata siapa? Bukan kata saya sih nggak bisa apa, cuma bisa cerita. Kata Imam Syafi'i, kalau ingin paham syariat Islam dengan benar, maka pertama harus paham Al-Quran. Oh, banyak orang pidato, mari kita kembali pada Quran. Mengapa umat Islam mundur? Karena meninggalkan Al-Quran. Kalau ingin maju, umat Islam harus kembali pada Quran. Kembali piye kembalinya? Kembali seperti apa kembalinya? Ya mbuh. Al-Quran itu ayatnya macam-macam, tidak satu model, beberapa model, beberapa tipe. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah. Ayat muhkamah sudah jelas, nggak usah ditafsiri, udah jelas. Qul huwallahu ahad, Allah maha satu. Wis gak usah tafsir, wis jelas terang benderang. Ono sing masih mutasyabiha, remeng-remeng, harus ditakwili. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu, senggolan batal. Lah senggolan ini loh macam-macam. Kata Imam Syafi'i, senggolannya sengaja atau tidak, syahwat atau tidak, kakek-kakek, nenek-nenek, senggolan orang sengaja, batal. Galak banget Imam Syafi'i itu. Kalau Imam Hambali, Imam Ahmad, kalau sengaja, batal. Gak sengaja, gak batal. Kalau Imam Malik, kalau syahwat, batal. Gak syahwat, gak batal. Kalau Imam Abu Hanifah, asal tidak yang satu nggak batal. Tahu yang satu kan? Alhamdulillah cerdas. Penggawean tiap bengi kok masyarakat. Jadi suami istri ciuman syahwat asal nggak yang satu loh. Ciuman syahwat nggak batal wudunya. Menurut Imam Hanafi. Artinya apa? Ayat lamastumun nisa perlu ditakwili, perlu ditafsir, perlu dijelaskan. Itu ayat masih mutasyabiha. Ini contoh satu aja loh ini. Waduh kalau mau bicara panjang lebar 4 semester 2 tahun dikira murahan apa? Masya Allah. Kulau-kulau angel kok. Nah, ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Mutlaqah absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu harus taat pada Allah, kamu harus taat pada Rasulullah, mutlak.
wa ulil amri minkum, kamu harus taat pada pemerintah muqayyad dengan catatan pemerintahnya baik. Kalau nggak baik ya jangan diturutin, diberi masukan, dikritik. Masih pancedai ya didemo, masih pancedai ya diturunkan. Jadi taat pada Allah, taat pada Rasulullah mutlak, taat pada pemerintah muqayyad. Coba pada satu lari gitu, satu jejer tuh bunyinya itu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi dilalahnya beda. Yang ini mutlak, yang ini muqayyad. Paham betul? Menawa nembe ngaji koyo ngene menawa lek ketoke domblong itu menawa. Bon. Ada lagi ayat ammah general, ada ayat khassah spesial. Ayat general, aqimus sholah, wajib sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja wajib sholat 5 waktu. Wajib sholat 5 waktu, siapa saja, kapan saja, di mana saja, umum. Ayat khusus, walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu lau kaffiranna anhum sayiatihim wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Ingat khusus ini, barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, maka langsung masuk surga, disambut bidadari cantik, sudah siap pakai telanjang. Ini ayat khusus kalau lagi perang, kalau lagi negara lagi diserang oleh musuh, agama Islam lagi diperangi, maka semua harus keluar rumah lawan itu yang menyerang agama itu. Kamu mati, kamu membunuh, surga balasannya. Ayat khusus kalau lagi aman, masa ngebom? Paham boten? Memang ada ayat Quran seperti itu, ada. Wajib perang kalau lagi perang, dan wajib sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja. Wajib perang kalau lagi perang. Wong turun ayat itu ketika perang Khandaq kok, perang Ahzab. Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan kafir. Wong Islam hanya 700. Kanjeng Nabi ndamel parit supaya mencegah jangan bisa masuk ke musuh, jangan bisa masuk kota Madinah. Terpaksa ada beberapa kuda yang masuk. Saking besarnya kuda, sahabat ketakutan. Turun ayat itu, jangan takut, keluar, kamu membunuh atau kamu mati, surga balasannya. Kalau lagi perang, masa lagi perang ayatnya sing sabar. Ojo ngrasani sing sabar, wah ya kalah nanti. Paham boten? Ada ayat namanya ayat apa? Maknanya hakiki, realistis, opo anane. Ono maneh ayat maknanya metaforis, majaz. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan duduk di aras, bukan duduk Mas. Kok dikira duduk ongkang-ongkang di kursi di aras sana kaya kursi kelas bisnis kelas di pesawat. Bukan duduk. Istawa ay istaula, menguasai. Kullu man 'alaiha fan, semua di muka bumi akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalal ikram, kecuali mukanya Allah tidak hancur. Bukan muka. Kalau muka nanti mukanya bulat apa lonjong, berkumis apa jenggot apa enggak, hidungnya mancung apa pesek. Bukan muka, tapi zatnya. Paham boten? Ada di ayat waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat berbaris malaikat soffan soffa, baris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Inspektur upacara hari santri apa? Yang datang bukan Tuhan. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik. Yang datang apanya? Perintahnya. Ngeten niki kudu ngaji minimal 5 tahun baru paham ngeten niki. Mboten cukup SAG pas sekolah perguruan Islam swasta, mlebune mek Jumat karo Sabtu, dosennya sering sakit, mahasiswa sering bolos, bayar 15 juta, diwisuda SAG. Masya Allah.
Ngalor ngidul nganggone dasi gagah banget, nggawane tas, dibuka terjemahan Quran terjemah, hadis terjemah, khulasatul yakin sejarah Islam terjemah. Tapi nek kiai koyo kiai niki, koyo kiai Gus Lukman, kiai Termas niki, wah nganggo sarung tok mboten usah nganggo celana. Tapi ngajinya serius Fathul Muin, macane angel. Tapi nganggone sarung karo tengkurep, mboten nganggo kursi, mboten orang nganggo celana dalam, masyaallah. Kiai Garjo nanti Kiai sinten Garjo niki? Kiai Mahin ngoten nganggone sarung, orang nganggo celana dalam, masyaallah. Demokratis, isis, pragmatis, ekonomis. Pun ada lagi yang pakai celana, sepeda motor, tas ngalor ngidul nggawa tas, pakai dasi, didelok njero tas terjemahan. Baca Arab plentang-plentong, insyaallah. Maklum tadi itu SAG 15 juta. Betul nonton di sini nggak ada, ini saya cuma cerita di Jakarta lah gitu. Ada lagi ayat nasikhah yang mendelit, ada ayat mansukhah yang dihapus. Pun selesai Quran lah gambarnya pun ngoten mawon. Sudah paham Quran seperti itu masih belum cukup, kata Imam Syafi'i. Harus pula paham hadis. Kenapa? Karena Quran perintah sholat 62 kali. Aqimis sholah, aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah. Macam-macam bentuk redaksinya 62 kali. Wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam, namanya apa sholat itu. Wonten mboten Quran? Wonten mboten? Tenan? Mboten wonten? Awas nih ono lho, awas nih. Tahu maca Quran jenengan? Betul. Di Quran tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mboten wonten ayatnya. Paham mboten? Jadi jangan gampang-gampang, mari kita kembali pada Quran. Jangan gampang-gampang begitu, Mas. Ya Allah, ente kelihatan keluar pesantren kilat 2 minggu iki pas libur sekolah. Hanya aksesoris dipasang aja ente ini. Nggak ada. Jangankan syarat rukunnya sholat, jangankan rukun-rukun, komponen-komponen, sunnah-sunnah sholat, di Quran nggak ada. Namanya sholat saja nggak ada di Quran. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada di Quran. 5 kali gitu, bahasa 5 kali nggak ada itu. Adanya di hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat al-zuhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajar. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar atau subuh. Quran apa hadis? Hadis pun ada 4 grade. Ada hadis yang tidak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidb wal khata', namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz baik bernilai, ada hadis ahad individual. Wah, telung tahun ngaji ngeten iki. Belum sahih, hasan, dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati, mursal, mu'an'an. Dikira gampang apa ngaji? Ya Allah. Ijtima'ul ulama. Ulama sapa iku ijtima'ul ulama iku? Iku dudu ijtima'ul ulama iku, jima'ul ulama iku. Itu baru satu alah, baru satu. Yang saya bahas itu baru satu cuil lagi. Belum tajwid, belum ilmu kalam, belum ilmu mantik, belum akulatul asyarah kategori 10, belum filsafat, belum tarikh, belum asbabun nuzul, belum, ya Allah. Wah, susah bergambreng. Gak cukup 3 bulan itu pesan kilat 2 minggu. Tarbiyah, liqa, murabbi, akhi, ukhti, ummi, abi, ikhwah, yaitu tok bahasa Arab. Tidak bahasa Arab tenan ya ora iso jane. Pun. Tapi mboten wonten ning mboten wonten Karanganyar. Baik-baik semua orang Kanyar ini.
Pun. Sudah paham Quran seperti tadi, sudah paham hadis seperti yang saya sampaikan, kata Imam Syafi'i, bukan kata ketua PBNU, bukan, kata Imam Syafi'i, masih belum cukup. Akal harus dipakai. Akal ada dua. Akal rame-rame kolektif namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Akal individual dewe-dewe namanya qiyas, apa? Analogi. Contoh yang ijma, carane sholat, komponennya sholat, syaratnya sholat, arkanus sholati sab'ata asyar. Sholat itu komponennya ada 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah ketika berdiri, ruku, i'tidal, tumakninah, sujud. Wonten mboten hadis ngoten niku? Tenan? Ora tau maca hadis jawab betul wonten. Jaluk tau maca hadis jenengan paling kalender nang kalender. Di Jakarta ada orang ceramah, enak ceramahnya, Rawahul Bukhari, nanti hadis keluar Rawahul Muslim, sebentar keluar Rawahul Abu Dawud. Begitu turun saya tanya, hadisnya Ustaz bagus-bagus Ustaz, itu ngambil dari Bukharinya juz berapa, halaman berapa? Mohon maaf, saya nggak langsung dari Bukhari. Dari mana Ustaz? Dari kalender. Ruwahu tanggalan. Dari awal ruwahu tanggalan aku paham aku. Jangan nggak usah Ruwahul Bukhari lah. Bon. Harus pakai akal. Akalnya ulama. Komponennya sholat ada 17. Harus takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah ketika berdiri dan seterusnya. Itulah sholatnya kita lakukan. Itu produk karya, idenya atau pendapatnya mujtahidin, para ulama ahli ijtihad, Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali. Sholat sing koyo ngono kuwi lho sing kita lakukan itu bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari ijma'il ulama. Dari mana? Kalau ada orang pidato, tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya. Ente bisa sholat dengan baik, dengan rapih sholatnya, belajar dari mana? Wah, saya belajar sendiri langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong orang itu, kadzab. Paham betul? Nek ono wong ngaku iso salat saiki, aku salat karena belajar langsung Quran hadis. Demi Allah, bohong. Pun. Samu jawab ngeten. Sejak kecil saya belajar dari ibu, dari ayah, dari paman, dari imam musola sebelah rumah. Namanya taklid ngono kuwi. Ibu, bapak, guru, dari gurunya, dari kiainya, dari syekhnya, mentok ning gone Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Robi'ah, laki-laki Robi'ah tuh. Imam Robi'ah muridnya Imam Khorijah, Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid ketua tim pemimpin yang nulis Quran. Nulis Quran itu orang 10 nulis Quran itu. Muawiyah, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Ketuanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit duwe anak Khorijah. Khorijah duwe murid Robi'ah. Robi'ah duwe murid Imam Malik. Imam Malik duwe murid Imam Syafi'i. Paham betul? Ikut saya silahkan, enggak apa-apa. NU silus kakek anggota proposal terus tiap hari. Enggak, saya enggak ikut. Ya serahkan. Ikut kula monggo, berarti ikut Imam Syafi'i. Mau ikutnya Imam Samudra, ya monggo. Kula mboten ngeso mboten. Jadi Imam Syafi'i meletakkan dasar-dasar wasatiyah fis syariah. Apa? Wasatiyah fis, cara berpikir moderat dalam syariah. Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling nomor setunggal, ahli hadis nomor setunggal itu siapa? Imam Bukhari. Udah top itu Imam Bukhari. Apal hadis 600.000. Apal hadisnya 600.000 Imam Bukhari.
Saya juga tahu, masa ketua PBNU nggak keruh? Saya juga tahu ulama ahli hadis itu ada 10. Ada 10. Nomor 1 Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Ahmad bin Hambal. Saya juga tahu itu. Nomor 1 Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail, yang nomor 1 ahli hadis itu muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat 256. Imam Bukhari muridnya Imam Syafi'i. Ya sudah kalau gitu hanya Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ya udah hadisnya Tirmidzi. Tirmidzi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Syafi'i. Goblok. Tak talayani podo gobloge, insyaallah. Ini udah dilayani jenengan MWC nggak bisa jawab. Ayo mana MWC-nya? Bisa jawab nggak ini? Ojo aku yang jawab, ojo aku kegedean ya Allah. Ibnu aja, Ibnu PPNU jawab ya. Bon. Itu ijma. Jadi kita tidak bisa praktek sholat, praktek haji, praktek nikah, praktek zakat, praktek kalau tidak taklid kepada salah satu imam, ya kita Indonesia Imam Syafi'i. Sekarang kias, akal dewe-dewe tanpa pertemuan kumpul. Kias analogi ada 9. Aulawi, Burhani, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Ibna'i. Saya contohkan 2 saja, yang 7 kalau kesini lagi nanti. Peletakan batu pertama ya, ya nanti, yang 7 nanti. Kias pertama, Burhani. Kias fakta. Kias apa? Ganja, sabu-sabu, ekstasi, halal nopo haram? Wonten ing Qur'ane? Lah kok wani-wani haram? Sembrono ngukumi barang haram enggak berdasarkan wonten ing Qur'ane? Hadis, wonten hadis? Inna sabu haram. Wonten? Qala Rasulullah al ganja haram. Ruhul Bukhari wonten? Lah kok wani ngukumi haram? Niku namanya nganggo kias. Kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Kalau mau bahasa Arab begini, kalau mau bahasa Arab, hada iki barang, hada muskir, ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan mas golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu rupa apa saja, cair atau padat, putih, hitam, merah, haram. Fahadha haram, iki barang podo karo khomer. Khomer nang Quran ono, haram. Nah iki surah nang Quran ora ono, tapi khomer wonten mboten Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan. Khomer haram, judi haram. Lah iki barang podo karo khomer, berarti barang ini namanya apa namanya? Kias apa? Burhani. Was nek mulih lali awas. Nomor 2, kias aulawi. Nah, nempeleng ayah ibu boleh tidak? Ibu tempelengin boleh tidak? Enggak dilarang Quran. Quran enggak ngelarang enggak? Quran tidak melarang kita mukuli, nempelengi ayah ibu, enggak melarang Quran. Yang dilarang Quran apa? Wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, kamu jangan ngomong kasar karo ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, nggak usah ngomong, taboki saja udah. Boleh? Nah, kalau ngomong kasar saja dosa, kalau bentak-bentak saja haram, lebih-lebih apalagi kias apa namanya?
aulawi, kias luwi-luwi. Kias apa? Nah, satu lagi contohnya nih, Pak Bupati, contohnya satu lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati zina. Jangan, haram. Apa? Yang diharamkan apa? Zinanya. Jawab ya, kok nggak jawab? Mendekati zina haram. Zinanya lebih-lebih, apalagi, paham betul? Mendekati saja haram, zinanya namanya kias. Coba kalau nggak pakai kias, kalau nggak pakai kias, apaan yang Quran? Opanane wis ora kias. Yang dilarang mendekati, zinanya enggak ini. Yang dilarang bentak-bentak kalau ngomong kasar nang ayah ibu, nempelengi enggak itu. Di Quran enggak ono sih. Jangan nempeleng ayah ibu, betul nonton. Paham betul? Maka Imam Syafi'i menggunakan metode wasatiyah fis syariah. Paham? Mantep boten jadi wong NU. Tenan? Aduh, katanya apa tuh? Orang patah anu, orang patah kunut percaya gitu. Mantep nangkene sesuatu orang mantep kali. Ya. Yang kedua, wasatiyah fil aqidah. Tadi wasatiyah fil apa? Fish. Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari wafat tahun 324 Hijriah. Beliau baca Quran dari awal sampai akhir, orang kau sampean Waqiah karo Yasin. Imam Asy'ari baca Quran sampai awal sampai akhir. Balik meneh awal akhir, ulangi lagi. Menjumpai sifat-sifat Allah dalam Quran. Innallaha sami'um basir. Allah maha melihat, maha mendengar, maha melihat. Rahmanun rahim, maha kasih sayang. Ghafur rahim, maha pengampun. Latifun khabir, maha azizun hakim, maha bijak. Apalagi bikulli syai'in alim, maha mengetahui. Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa. Pun paham? Sifat-sifat Allah, mendengar, melihat, berkuasa, alim, berilmu, hidup, kasih sayang. Tidak ada ayat Quran yang mengatakan Allah itu ada. Wonten. Kalau tahu maca Quran ragu-ragu jabe. Onora ning Quran bunyinya begini. Innallaha wujud. Wonten? Enggak ada. Gak ada. Sami'un basirun alimun qadirun khabirun latifun ghafurur rahim rahmanun malikul quddus salamul mu'minul muhaimin azzabarun takabbir al khaliqul bal mustal ghafar qahar. Wonten semua itu, tapi wujud gak ono. Nah sekarang saya tanya, Allah ada apa tidak? Ini Quran nggak ada misalnya ngomong ada. Di Quran tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu sifatnya wujud. Nggak ada. Silakan baca Quran. Nah, Imam Asy'ari yang menetapkan itu. Ceritanya kata Imam Asy'ari. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Lah ora paham sampean. Kita ini sebenarnya tidak ada. Yang bareng. Kita ini sebenarnya tapi kita ini diada oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Ngeten. Nih keterangannya niki. Ada kata ganti pronoun domir bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya pronoun. Bahasa Arab. Aku anak, engkau anta, dia huwa. Silahkan dipakai.
Aku Said, aku Khalid, aku Abu Bakar, aku Hasan, aku Ahmad. Kamu Khalid, kamu Hasan, kamu Bakar, anta Hasan, anta Khalid, anta Mahmud, anta Hamid. Atau perempuan lah, aku Zainab, aku Maryam, aku Fatimah, aku Dewi, engkau, dia, semua silakan. Mati kabeh bakale, mati boten? Kalau sudah mati semua, tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya, aku itu Tuhan. Aku itu Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad, aku Khalid, aku Mahmud, aku kabeh, gak ono kabeh wis. Aku Fatimah, aku Sorano kabeh. Tinggal aku. Allah. Berarti yang sebenar-benarnya aku siapa? Allah. Kita ini cuma pinjam, menggunakan aku pinjam, nyilih pinjam, maunya berapa tahun pinjamnya? Pengguyu, sampean pinjam akunya Allah dipinjam sampean, digunakan. Aku Khalid, aku Said wis, maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab berapa? 100 tahun ngisi nguyun jero dipan dulu. Yang sebenarnya engkau Allah, engkau Ahmad, engkau Khalid, engkau Mahmud, engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Jumadi, engkau Solikin, engkau Fatimah, engkau Lili, Dewi, mati kabeh, tinggal anta satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Yang engkau itu Allah. Bukan Khalid, bukan Ahmad, bukan Mahmud. Engkau itu Allah. Kenapa? Karena engkau yang lain sudah mati. Begitu pula huwa. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Tidak ada yang ada kecuali dia. Tidak ada dia kecuali dia. Tidak ada engkau kecuali dia, kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau gak ada kecuali engkau Allah. Jadi yang sebenarnya aku Allah, engkau Allah, dia Allah. Kita ini menggunakan hanya dipinjem. Berapa tahun pinjamnya? Betah banget yang dunia, masya Allah. Yang dunia seneng banget, pada sumpek panas lah, macet, jalan macet, banjir, longsor. Betah banget yang dunia sih. Berapa tahun pinjamnya maunya? Nah pun. Jadi menurut Imam Asy'ari, sifat Allah nomor 1 malah nggak ada di Quran, malah nggak ada di Quran. Sifat nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, NU tenan, insyaallah. Lah itu dari Imam Asy'ari itu. Kalau hanya baca Quran, kalau hanya paham Quran terus bolak-balik, nggak ada sifat wujud. Sifat wujud dari siapa? Maka orang NU akidahnya harus ikut Imam Asy'ari. Maka kita kenal sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz. Kalau saya 8 sifatnya, kalau Nabi cuma 4, kalau saya 8. Kalau Nabi sidik, fatonah, tabligh, amanah. Kalau saya kadang-kadang sidik, kadang-kadang amanah, kadang-kadang khianah, kadang-kadang fatonah, kadang-kadang dedel. Bodoh kalau sampean lah. Kanjeng Nabi sifatnya papat, sampean wulu amen. Sifat kadang-kadang. Pun. Paham nggih? Itu wasatiyah fil aqidah. Terakhir, wasatiyah fis siyasah. Modern dalam bersikap politik. Wah. Kiai Haji Hashim Asy'ari,
Gimana kalau pesantren ini dinamakan pesantren Haji Hasyim Asy'ari? Pesantren ini dinamakan pesantren Kiai Haji Hasyim. Setuju? Monggo pilih. Apa Haji Hasyim Asy'ari, apa Haji Abdul Wahid, terserah, monggo. Bodoh hebatnya dua-duanya itu. Kakek dan cucu sama hebatnya itu. Wan. Tahun 1916, tahun piro? Yang keras ah, ben aja ngantuk. Tahun piro? Dunia Islam dipimpin oleh satu pemimpin sentral, khalifah di Turki, khalifahnya Khalifah Utsmani Ottoman. Semua dunia Islam pimpinnya satu, pemimpinnya cuma satu, nggak ada presiden, nggak ada yang lainnya, nggak ada, adanya khalifah. Tapi waktu itu khalifahnya rojulun marid, the sick man, orang yang sakit lagi sekarat. Tapi ya sekarat, wilayah-wilayah daerah-daerah Islam dikangkangi oleh penjajah. Khalifahnya la haula wala, Mesir, Irak, Sudan dijajah Inggris, Suriah, Libanon, Aljazair, Tunis dijajah Prancis, Libya dijajah Itali, Indonesia dijajah. Khalifahnya la haula wala quwata. Khalifahnya nggak bisa bergerak apa-apa. Pun Kiai Hasyim Asy'ari ma'rifat, paham ma'rifat? Weruh sadurunge terjadi ma'rifat, waskito weruh sadurunge apa? Nah, iki bakale ini nanti khilafah bubar. Dengarkan. Ini nanti khilafah pasti bubar. Kalau khilafah bubar akan berdiri negara sendiri-sendiri. Kalau nanti negara sendiri-sendiri, jangan sampai umat Islam di Jawi ini, Jawi itu yang hidungnya pesek, bukan Pulau Jawa, bukan, yang hidungnya ya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawi namanya. Waktu itu Mbak Hasyim ngomongnya negeri Jawi. Umat Islam negeri Jawi ini saupomo khilafah bubar, jangan sampai umat Islam negeri Jawi tidak peduli agama, tidak berjuang untuk agama. Beragama, tapi nggak semangat beragamanya, cuma Islam gitu aja, tapi nggak memperjuangkan Islam. Namanya bahasa sekarang, bahasa saiki namanya sekuler. Apa? Dulu belum ada sekuler kan, Mbak Hasyim bukan ngerti sekuler. Pokoknya orang semangat beragama lah, hanya iman pada Tuhan, wis titik. Orang no program apa, orang no agenda apa, perjuangan agama nggak ada. Jangan sampai khilafah bubar, negeri Jawi ini jadi sekuler. Maka Mbah Hasyim cepat-cepat mengeluarkan jargon hubbul waton minal, ketoe sederhana tapi artinya sangat dalam itu. Nasionalisme bagian dari iman. Itu apa artinya? Mbah Hasyim Asy'ari mengharmoniskan, menyatukan, mentaufikkan, mengintegralkan antara agama dan politik kebangsaan. Masya Allah. Anda beragama harus nasionalis, Anda nasionalis harus beragama. Nggak bisa dipisahkan antara agama dan nasionalis. Mbah Hasyim Asy'ari itu di Timur Tengah betul wonten, makanya tafsir niki. Nah, sampai ngendikan ngeten, man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati dengan semangat nasionalisme, mati syahid. Mbah Hasyim itu, barang siapa matinya demi memperjuangkan negara, tanah air, syahid. Podo karo bela agama. Ini tidak ada ulama Arab, nggak ada ini. Ulama Arab nggak ada. Dan ini bukan masalah kecil, masalah besar ini. Ulama-ulama Arab sejak dulu ingin membangkitkan kembali semangat Islam di Arab, gagal. Imam Ibnu Taimiyah gagal karena hanya bicara teologi, bicara agama. Muhammad Abduh gagal karena hanya reformasi politik. Jamaluddin Afghani gagal ingin menyatukan bangsa Arab dalam berpolitik menghadapi penjajah, gagal. Kiai Hasyim Asy'ari berhasil. Bukan sembarangan Pak, dikira banyak iman, filosofinya sangat panjang ini. Artinya apa? Bagi orang NU, hubungan antara agama dan negara, antara agama dan politik kebangsaan, nation politik selesai dereng, selesai.
Tidak boleh kita mempertentangkan agama dan nasionalisme. Selesai bagi orang NU. Membicarakan, mendalami, meningkat boleh, memperdalam, tapi mempermasalahkan hubungan agama dan negara tidak boleh. Sudah selesai. Maka tidak boleh warga NU ingin merubah Pancasila menjadi negara Islam. Warga NU ya, khusus saya, orang NU khususnya. Saya kan ketua NU, nggak ngurus yang lain saya. Tidak boleh. Yang ingin merubah Pancasila dengan Quran, Pancasila dengan Islam, keluar dari NU malam ini juga, nggak usah tunggu besok. Nggak doyan, saya nggak butuh orang seperti itu. Keluar dari NU sekarang. Kalau ada orang ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam, syariat Islam itu bukan untuk dikonstitusikan, diamalkan, bukan dikonstitusikan, bukan diformalkan, bukan jadi anggaran dasar negara, bukan. Diamalkan, sholat 5 waktu, puasa sing rajin, isi wota, maca Quran, zikir, maulid Nabi, yasinan, ayo sing rajin, tetap negaranya Pancasila. Paham betul? Haji saben tahun, umroh saben bulan, sodako belengerel sedekah. Mau sholat, mau awan bengi sholat terus sampai jidatnya hitam, silahkan. Tetap Pancasila tapi negaranya. Paham betul? Kata orang patah paham, domblongnya Masya Allah. Ini ketua ini harus bisa melanjutkan apa yang saya omongkan. Ketua NU-nya ini Pak Husaini, Pak Masyhuri, Pak dan lain-lain. Udah paham? Kalau ingin ikut Hasyim Asy'ari, dah betul Pak, betul. Tahun 1924, tahun berapa? Khilafah bubar. Sejak zaman Sayyidina Abu Bakar mengganti Rasulullah Abu Bakar Khalifah sampai tahun 24 bubar khilafah. Yang membubarkan adalah seorang ideolog nasionalis sekuler namanya Mustafa Kamal Atatürk. Siapa? Khilafah bubar, berdiri negara Republik Turki modern, nasionalis sekuler. Pertama kali ini membubarkan apa? Pertama kali yang dilakukan membubarkan Kementerian Haji dan Wakaf. Orang Turki mau haji silahkan, negara nggak ngurusin. Mau wakaf silahkan, negara nggak ngurusin, nggak peduli. Tidak ada Kementerian Agama, di sini agama, sana namanya Menteri Haji dan Wakaf. Bubar. Nama tidak boleh ke Arab-Araben, harus dirubah. Muhammad nggak boleh, Mehmet. Toyib, Rojab Toyib, ini presiden Turki saat ini jenenge Rojab Toyib, tapi nggak boleh Recep Tayyip. Ayub, Eop, Khadijah, pacare Jamal Khashoggi, ini patine kedutaan Saudi, wartawan Washington Post, namanya Khadijah pacare, Cetice, gak boleh Khadijah, Cetice. Kopiah putih, gamis, gak boleh di luar masjid, dalam masjid boleh. Selesai sholat tinggal di masjid. Satas behepisan tinggal dulu. Makanya kalau kita pergi ke sana di masjid isinya tumpuk-tumpukan gamis kalau kopiah putih. Keluar pakai celana, nggak pakai kopiah atau pakai topi. Itu namanya sekularisasi di negara Turki. Paham boten? Souvenir gambar khilafah dilarang. Sound system masjid dilarang. Bahkan di Ankara ibu kota Turki dipindah ibu kota dari Istanbul ke Ankara. Adzan pakai bahasa Turki, nggak boleh bahasa Arab adzan. Ini kan sekularisasi namanya. Dah pun Turki merdeka, negara republik, laliane tetap di bawah penjajah. Maka tahun 31 tahun piro? Mbah Hasyim ngomong tahun berapa? Wah, sarapannya iwak asin ini. Ampas kelapa sarapannya orang cerdas blas. Mbah Hasyim ngedalaken jargon hubbul waton minal iman tahun berapa? Khalifah bubar tahun berapa? Nah, yang membubarkan siapa? Khalifah terakhir namanya Abdul Majid, dibuang ke Jerman, sekeluarga dibuang. Maka sekarang di Jerman banyak orang Islam dari Turki itu. Nah, tahun 31 pertama kali berdiri partai politik di Arab, namanya Partai Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler, Qaumiyah, Ishtirakiyah, Almaniyah atau Ladiniyah. Siapa pendirinya? Seorang beragama Kristen Ortodok dari Damaskus, namanya Mitchell Aflaq. Siapa namanya?
Kangelan menjenengan kangelan. Biasa jenengan Soekardi, Toto, anak Mitchell Afak. Dah. Menggembleng pemuda-pemuda Arab. Ayo kita lawan penjajah. Dengan partai politik semangat nasionalis, sekuler, sosialis, kita lawan penjajah. Menggembleng pemuda-pemuda Arab dari Irak Hasan Bakar. Nanti Hasan Bakar punya anak buah Saddam Hussein, Tayyip Ramadan, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi. Dari Suriah Abdul Karim Qasim. Nanti Abdul Karim Qasim punya anak buah Hafid Asad, Abdul Halim Khaddam, Mu'alim Sayyid. Dari Mesir Zakaria Muhyiddin. Nanti Zakaria Muhyiddin punya anak buah Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Hosni Mubarak. Dari Aljazair bin Bella, nanti akan diteruskan oleh muridnya atau anak buahnya Hawari Boumediene, Syadli bin Jadid, Abdul Aziz Bouteflika. Dari Libya Abdul Salam Jalud, diteruskan oleh Muammar Gaddafi. Tunis Habib Bourguiba. Sudan Ja'far Numeri. Paham? Sebentar. Kalau udah paham saya teruskan. Nama-nama yang saya sebut tadi, Saddam Hussein yang terkenal lah. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Muammar Gaddafi. Ini adalah tokoh nasionalis, sosialis, sekuler, bukan tokoh Islam. Paham betul? Bukan aktivis Islam. Aktivis apa? Nasionalis, sosialis, sekuler. Bukan aktivis Islam. Bukan perjuangan Islam, tidak. Hanya yang merdeka pada melawan penjajah. Paham dereng nih? Tahun 37, itu tahun 31 tadi. Sekarang tahun 30. Baru ada partai politik Islam, ulama gawe partai politik namanya Ikhwanul Muslimun, yang pendirinya namanya Syekh Hasan Al-Banna, alim sunni ahli sunnah, mutawassit, moderat, nggak ekstrim malah sufi. Bila itu sufi, orang Maroko tapi tinggal di Mesir, mengkader pemuda-pemuda Islam dari Suriah, dari Sudan, dari Mesir, Libya agar bangkit, Islam bangkit. Tahun 42, berdiri tahun berapa tadi? Ya. Tahun 42 ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir, namanya An-Najrasi. Masih Raja Faruk, Mesir masih Raja Faruk, masih dijajah Inggris, rajanya Faruk, Perdana Menterinya An-Najrasi. Dibunuh oleh pemuda Ikhwan, kalau kita Banser lah kalau kitanya. Dibunuh. Hasan Banna marah dan sambil nangis. Bukan begini caranya berjuang, bukan ini yang saya maksud bangkit Islam itu, bukan cara membunuh, bukan. Kamu bukan bunuh Najrasi, kamu tuh bunuh saya, kamu itu. Betul? 1 tahun setengah kemudian, tahun 44, Hasan Banna dibunuh. Paham betul cerita ini? Iso nirake kula dari awal iso? Hasan Banna mati, dibunuh. Ganti jalan digantinya. Maka kalau cari ganti yang bagus, cari ganti Ki Husaini yang bagus, cari gantinya Pak Muzamil. Makanya lah kapan-kapan Pak Muzamil lahiran jadi ketua wilayah, ganti yang benar, gantinya kulo yang sebenar. Gantinya bukan ulama, jurnalis, wartawan, penulis dari Cairo University, bukan dari Al Azhar, bukan. Namanya Sayyid Qutb. Siapa? Memimpin Ikhwan, mengganti Hasan Banna, menulis buku pedoman namanya Ma'alim Fit Thoriq. Apa namanya? Petunjuk jalan yang benar. Isinya apa isinya? Ini isinya. Yang namanya jahiliyah itu bukan bodoh, buta huruf, miskin, terbelakang, bukan. Kalau kita kan itu ya, kalau kita makna jahiliyah kan itu kan, terbelakang, buta huruf, miskin, bodoh, itu jahiliyah namanya. Kalau menurut Sayyid Qutb bukan. Jahiliyah adalah an-nizamul hukmi ghair islami, sistem politik yang bukan Islam namanya jahiliyah. Jadi jahiliyah itu adalah sistem politik. Isinya apa isinya? Komunisme jahiliyah, PKI itu loh jahiliyah. Kapitalisme penjajah jahiliyah. Sosialisme
jahiliyah. Nasionalisme jahiliyah. Jadi menurut Said Qutb, hubbul waton minal jahiliyah. Oh, lagi iman sih. Orang paham, masya Allah, orang paham. Jadi menurut Said Qutb, hubbul waton minal nasionalisme termasuk jahiliyah. Beda dengan Ki Hasyim Asy'ari, nasionalisme minal iman. Nah ini, makanya kalau di Timur Tengah, di Arab, tidak ada ulama pejuang nasionalis, tidak ada pejuang nasionalis dari ulama. Paham boten? Di beda Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari ulama nasionalis, ulama. Kiai Wahab ulama nasionalis, ulama. Pendiri Muhammadiyah pun ulama nasionalis. Syarikat Islam Agus Salim, Saman Hudi, Umar Said Coklaminoto ulama nasionalis. Pendiri PUI Ajengan Sanusi Sukabumi ulama nasionalis. NW Nahdlatul Wathon Maulana Zainuddin ulama nasionalis. Sulaiman Ar-Rasuli pendiri Wasliyah Medan ulama nasionalis. Siruddin Abbas pendiri Perti di Sumatera Selatan ulama nasionalis. Mat Anwar ulama nasionalis. Paham? Di kita ulama nasionalis ulama. NU, Muhammadiyah, Perti, Syariat Islam, Ittihad, Al-Irsyad. Al-Irsyad itu pendirinya namanya siapa? Baswedan atau Ahmad Sukarti dan Al-Nur Baswedan, kakeknya gubernur Jakarta itu, Al-Nur Baswedan dan Ahmad Sukarti. Ini semua ormas-ormas Islam nasionalis is satu napas, satu tarikan, satu langkah, satu sikap. Anda Islam nasionalis, Anda nasionalis beragama Islam. Paham boten? Wajib berjuang untuk negara, wajib berjuang untuk Islam. Iku Mbah Hasyim Asy'ari mulai, yang lainnya amin, yang lainnya itu amin, ikut semua. Ormas-ormas sebelum merdeka ada 14 semuanya, sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, jadi sekali lagi, Nahdlatul Ulama memahami hubungan agama dan politik sudah selesai. Tidak boleh kita mempertentangkan antara Islam dan nasionalisme. Tidak boleh ada pikiran ingin mengganti negara kita, negara nation menjadi negara agama. Negara kita bukan negara agama, bukan negara Islam, bukan negara Kristen Katolik, bukan negara Hindu Buddha, bukan negara Konghucu, bukan negara Gotoloco, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Sambelun, Sunda Wiwitan, Karuhunan, Kaharingan, Parpalin, Kapitayan, bukan. Negara apa? Kebangsaan, nation, bangsa Indonesia. Menurut NU, kita ini semua saudara. Bagi NU tidak ada musuh, semua ketemu karung Batak. Dari mana? Dari Batak. Kristen, saudara saya kamu ini. Bapak dari mana? Dari Bali, Hindu, saudara saya kamu ini. Bapak dari mana? Cina, Konghucu, saudara saya ente ini. Paham tidak? Namanya ukhuwah apa? Ukhuwah watoniyah. Apa? Semua saudara sebangsa setanah air. Yang bukan saudara siapa? Yang bukan saudara. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ayo bunyi bareng. Wala udwana illa, artinya apa? Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Siapapun melanggar hukum, musuh kita. Pejabat korupsi, pengedar narkoba, bos judi, bos pijet. Ini Karanganyar betul nonton ya? Betul nonton ya? Pembunuh, perampok, pemerkosa, musuh kita. Ada Pak Haji yang untuk pengurus NU lah, ketangkep mengedar narkoba, musuh kita. Paham boten? Ini namanya ukhuwah watoniyah, tidak ada musuh kecuali yang melanggar hukum. Wala udwana illa 'alal zalimin. NU tidak punya musuh, semua saudara. Saudara sama Islam, ukhuwah Islamiyah, saudara sama bangsa sebangsa tanah air, ukhuwah watoniyah, dan puncaknya saudara sesama umat manusia. Ada manusia ketabrak mobil, segera tolong. Mau nulung yang ketabrak mobil takut sih. Sampeyan wong ndi Mas? Wong Karanganyar, Islam apa Kristen? Islam. NU apa Muhammadiyah? NU. 01 apa 02? Wah, ya mati dulu itu. Kita tabrak mobil takut 01 02.
Begitu ada manusia minta tolong, harus kita tolong saudara kita ini, sesama umat turunan Nabi Adam. Paham boten? Harus diingat ini, gak boleh ada permusuhan antar kita. Siapa yang benar itu saudara, siapa yang salah itu musuh kita bersama. Ini namanya kita bicara peradaban, bicara budaya. Pada ngeten, ada yang salah gini, yang salah ini. Ono wong ngomong atau bertanya, kenapa ya Islam kok kalahan, nek Kristen kok menangan, umat Islam kok mundur, umat Kristen kok maju? Pertanyaan yang salah. Yang maju atau mundur bukan karena agama, karena apa? Manusianya. Paham betul? Contohnya saya benar-benar paham. Jenengan badai ke Jakarta naik bis dari Karanganyar, bis malam. Ada 2 bisnya, yang satu supirnya hafal Quran, sholat, namanya Abdullah, namanya Haji Abdullah, supirnya itu hafal Quran, tapi nembe iso nyupir 2 minggu. Yang satunya supirnya Batak, Kristen, nyupir wis 15 tahun, melundi sampean sepak bola, pangundang pelatih dari Arab, podo gobloknya kalau sampean. Lah pelatih dari Brazil atau dari Spanyol, dari Prancis, dari Inggris, Itali, pinter ngelatih, melindi. Ini masalah budaya, masalah peradaban, bukan masalah agama. Nggak ada hubungannya dengan agama. Islam rajin menang, Islam malas kalau sampean kalah. Model sampean kalah itu modelnya. Kristen rajin menang, Kristen malas kalah. Bukan masalah Islam Kristen, manusianya. Paham boten? Nah, pesantren yang akan dibangun di sini ini akan mendorong, mendongkrak, mengangkat dari aspek peradaban, dari aspek martabat manusia yang punya karakter, jati diri, punya kepribadian, punya skill, punya pengetahuan, dan punya wisdom. Itu namanya berperadaban, mutakof atau mutahaddir. Apa namanya? Thaqafah atau hadarah. Thaqafah, capaian dalam bidang scientific, culture, religi, humanity. Hadarah, capaian dalam welfare, materi, ekonomi, namanya hadarah. Nah, manusia yang cakap, cerdas, berbudaya, tertib, namanya mutakof. Manusia yang kaya, sejahtera, mutahaddir. Dua-duanya, kalau sampean dua-duanya, yo sugih, yo bertakwa, yo akhlaknya mulia, yo disiplin hukum, disiplin aturan, namanya mutamaddin. Apa? Madinah. Karanganyar menjadi Madinah kalau rakyatnya sugi kabeh, bertakwa kabeh, bagus kabeh. Ini bukan masalah amin, Ibu. Semuanya rata-rata sejahtera, gak ada yang kelaparan, gak ada yang kekurangan, rata-rata bertakwa, beragama, tertib. Paham betul? Paham betul? Nah, saya contohkan, terakhir saya contohkan. Saya tahun 12 pergi ke Australia, muter-muter kota Canberra, Sydney, Melbourne, Brisbane, mana lagi satu, ada beberapa kota lagi. Ceramah, muter-muter ceramah. Pun pas malam terakhir kulo belanja oleh-oleh di Sydney. Hari terakhir HP ketinggalan di warung. Saya pikir di warung mana kelihatan, mboten kelingan, wis lali. HP ketinggalan ketika di pasar, nggak ingat saya di mana. Ya udahlah, hilang ya wis lah. HP elek kok. Waktu tahun 12 elek, jadi wonten belum ada WA kayak gitu, belum ada. Udahlah, nanti pulang beli lagi lah udah. Jam 9 siap-siap turu aku, baru beres-beres, siap-siap tidur jam setengah 10. Ada petugas hotel ngetok pintu. Tok siapa ini? Dibuka petugas hotel. Nganter orang pasar, nemukan HP saya, mengembalikan HP kula yang ketinggalan di pasar. Ini namanya orang mutaqaf, beradab. Kira-kira ning Karanganyar nek ono HP ketinggalan piye kira-kira? Itu doang Islam. Saya pernah ke negara Mali. Ya, ini orang Islam nih.
ke kota Tembakto namanya, bukan ibu kotanya, kota kedua orang Islam ini. Di sana kota Tembakto, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk gerasi, tidak sepeda motor masuk rumah digeletak ke nang halaman, tidak ada kehilangan maling. Betul. Kalau dompet jatuh pasti dikembalikan atau diserang ke polisi, kecuali yang nemu bocah godolanan. Yang nemu orang dewasa pasti dikembalikan ke polisi. Kira-kira ning Karanganyar nek ono omah ora dikunci, sepeda motor ning halaman ora dikunci, kira-kira Islam, padahal Islam adalah NU besar malah. Ini namanya akhlak. Namanya apa? Budaya. Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung akhlaknya. Coba pikir Pak. Pikir Pak Kiai. Kok mboten ngendikan wa innamal umamul adyanu ma baqiyat. Martabat bangsa tergantung agamanya. Kalau agamanya bagus, maka martabatnya bangsa martabat mulia. Kalau agamanya jatuh, maka hilang martabatnya. Enggak tuh, akhlaknya. Akhlaknya bagus, martabat bangsa bagus. Akhlaknya hancur, martabat bangsa hancur. Paham betul? Kok bukan agamanya? Bukan. Contoh, bukti, bukan contoh, bukti. Indonesia, kita dengan orang Arab, agamanya sama tidak? Sama. Akidahnya sama enggak? Sama. Rukun iman 6 sama. Syariatnya sama tidak? Sama. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, umroh. Kulo kalau Arab sama. Bedanya akhlak, budaya. Indonesia kita ini akhlaknya lebih mulia daripada orang Arab. Pengen bukti? Di sana sudah 40 tahun perang saudara, sesama Arab, sesama Islam. Sudah 1,5 juta orang mati karpe dewe sesama Arab. Sholat Jumat bareng, bar sholat perang. Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama sepuh, lagi ngajar, bukan lagi kampanye, bukan, dibom di masjid Mesir di kota Rafah, provinsi Arish. Sholat Jumat dibom, 680 orang mati semua. Di Indonesia terjadi begitu? Ya kalau tuh ada ya kecil-kecilan sih. Berarti akhlak kita masih baik. Akidah sama, syariat sama, akhlaknya kita lebih mulia. Waktu kemarin habis pemilu 22 April Pilpres kemarin, Masya Allah, demo di Jakarta di depan KPU sepertinya hampir pecah, hampir bubar Indonesia ini. Korban banyak, polisi bocor, kepalanya banyak, tentara pun banyak luka-luka, yang mati pun banyak dari demonstran. Sepertinya hampir bubar Indonesia ini. Tidak, selesai tuh Indonesia tuh. Waktu reformasi, turunnya Pak Harto menuju ke era reformasi, bakar-bakaran di Jakarta, Surabaya juga, Makassar juga, Bandung juga. Korban banyak, korban ratusan orang mati. Hanya 3 bulan, nggak sampai 40 tahun kayak Arab itu. Berapa? 3 bulan selesai reformasi, tenang kembali, bersatu kembali. Di Arab gagal membangun kebersamaan. Bangsa Arab gagal membangun masyarakat, membangun kebersamaan. Kita insya Allah sukses, berhasil, walaupun nggak pakai pinter, katanya nggak pakai pinter, katanya. Tapi kita bisa hidup bersama. Bisa? Karanganyar bisa bersatu? Aman, tentram, damai, walaupun nggak pakai pinter. Di Arab pinter-pinter orangnya, Lebanon pinter-pinter, tiap hari perang. Suriah pinter-pinter, tiap jam bom. Irak pinter-pinter, tiap saat bom ledak. Mesir pinter-pinter, masih suka ada bom. Libya hancur, Somali bubar, Afghanistan hanya 7 suku, 100% Muslim, 95% Sunni, madhab Hanafi, 5% Syiah, perang terus. Lagi Maulid Nabi, dibom, lagi Maulid Nabi. Coba tengah dikit. Pernah terjadi nggak lagi pengajian yang ono bom? Ya mugo-mugo gak ono sih, tapi katanya Karanganyar kadang-kadang ada itu Karanganyar. Untung bupatinya dan Kapolresnya mantap betul. Kalau enggak ini Karanganyar juga ada sih yang pengen ngebom-ngebom.
Wonten wonten. Mboten wonten ya. Lah ini namanya mari kita bangun mutamadin, masyarakat yang mutakaf dan mutahadir, sejahtera dan beragama, bertakwa, berbudaya, berakhlak. Namanya mutamadin, Karanganyar, Madinah. Insya Allah muktamar ke-34 di Lampung kita tidak menggelar proposal. Supaya apa? Supaya muktamar diselenggarakan oleh siapa? Oleh warga Nahdlatul Ulama, bukan oleh PBNU, bukan, jenengan. Maka ayo kita rame-rame seikhlasnya. Saya nggak nodong, nggak akan maksa saya nodong. Seikhlasnya monggo ngisi kotak muktamar tadi, supaya muktamar aman, tidak gaduh, tidak ribut. Kenapa? Wong sing anak ke warga NU masa ribut. Dudu PBNU sing ngadake muktamar. Saya mengadaki siapa? Panjenengan warga. Masa mau ribut muktamarnya? Sing duwe gawe warga kok. Paham mboten? Nah, tapi aku paling nyumbang ya sithik. Ora apa-apa. Ceritane Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud. Pun semut dengan binatang-binatang yang lain melu meniup, mateni api, mateni apa? Geni, diketawain oleh binatang yang besar-besar. Kamu semut, tiupanmu nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya apa-apa. Apa jamnya semut? Saya tahu tiupan saya nggak ada artinya apa-apa, tapi menunjukkan saya berpihak dengan Ibrahim, saya berkelompok dengan Ibrahim, tidak bela Namrud, bela Ibrahim. Jenengan walaupun piro nyumbang koin muktamar, berarti panjenengan berpihak pada NU. Paham betul? Ya syukur-syukur sing akeh, syukur-syukur. Insya Allah niki sudah Kabupaten Mesuji 4 sapi, 10 ton beras, 1000 ayam. Kabupaten Pring Sewu sudah ikan segar dan kopi 1 ton. Mau balik adus kopi bakal. Indramayu beras 10 ton, Indramayu Jawa Barat. Banyak sudah yang masing-masing berlomba-lomba ikan, beras dan seterusnya. Nanti lebih, misalkan lebih, saya kembalikan ke wilayah dan cabang, insya Allah lebih nanti saya kembalikan lagi. Jangan khawatir, nggak akan saya makan, nggak. Saya baru saja selesai membangun UNU di Parung, UNU Jakarta, habis 30 miliar tanpa proposal, dan saya tidak tahu uangnya seperti apa, saya nggak tahu beres gedungnya. Dan sekarang lagi membangun belakangnya kantor PBNU 500 meter lagi, sekarang sudah sempit kantor PBNU tanpa proposal. 9 lantai sama proposal, dan saya nggak mau tahu uangnya, nanti tak met nanti, saya ambil nanti kalau isinya duit. Tahu jadi aja, tahu beres. Ada yang membangunkan tanpa proposal. Paham betul? Dan jenengan ketoi ashabul proposal jenengan. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, lihat ada orang bangun dari kuburan tinggi besar. Mukanya nggak ada dagingnya, mukanya bolong, nggak ada dagingnya, tinggi besar. Kanjeng Nabi kaget, takon karo malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, ono wong gede dulu kok mukanya bolong gak ada dagingnya. Jibril jawab, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang saya itu ya, bahasa bukan proposal, yang rajin jaluk, yang rajin jejaluk ini bahasa Jawa, yang rajin jejaluk. Bakalnya tangis di kuburan gagah, tapi daging mukanya tidak ada dagingnya. Monggo nek panjenengan mboten percaya, sing medit ae aku ben sukang jejaluk kae sampean, aku bakalnya tangis kuburan ora ono dagingnya, bakal mukanya. Ya pengen nyoba silahkan. Mari kita mandiri, mari kita percaya diri sendiri. Enggak mengandalkan siapa-siapa. Pesantren harus jadi tanpa proposal. Gitu loh. Pak Bupati nyumbang, alhamdulillah, enggak kebangetan. Gitu. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah, wallahu yahfadkum min ahad wal afat wal mahal wal fitan, wa khudh bi aydikum lima fi salah wal khair wal barakah, wa huwal muwaffiq lakum at-thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.